Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran Bapak, yaitu mata pelajaran Fikih kelas 7 semester ganjil, yaitu dengan bab 1 dengan judul menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Tapi sebelum itu kita membahas materi. Sebaiknya kita melakukan doa bersama. Ista'id doa. Selesai. Oke anak-anak, di bab 1 ini yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Kira-kira ada tidak anak-anak yang sudah tahu alat-alat yang digunakan untuk bersuci? Atau anak-anak sudah tahu belum pengertian dari bersuci? Kalau sudah tahu atau belum tahu, nanti kita akan bahas materi kita ini. Tapi harus diketahui oleh anak-anak, bab 1 ini memiliki 3 pertemuan, yaitu di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Nah, ini kita akan membahas di pertemuan pertama, yaitu terkait dengan bersuci. Nah, bersuci itu apa? Bersuci ialah dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah, karena setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Kemudian, apa sih perbedaan bersuci dan membersihkan? Kita lihat di tabel ini ada unsur-unsurnya. Di situ bersuci dan membersihkan. Kalau bersuci itu menyertakan niat. Kita niat bersuci contohnya seperti wudu. Wudu kita menyertakan niat berwudu. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu. Nah, sedangkan di kalau membersihkan diri dia strip, karena kalau membersihkan diri tidak perlu niat. Nah, kemudian yang unsur yang kedua bertujuan untuk membersihkan. Nah, kita niat berwudu itu niatnya untuk membersihkan hadas kecil. Nah, sama di kolom membersihkan diri juga itu ada centangnya, berarti sama-sama bertujuan untuk membersihkan. Kemudian unsur-unsur yang ketiga yaitu tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Kalau bersuci itu centang. Nah, kenapa di situ centang? Karena bersuci harus sesuai dengan ketentuan fikih. Tidak boleh kita asal bersuci saja. Kalau kita asal bersuci, maka bersuci kita tidak sah. Contoh seperti berwudu. Berwudu itu kan ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih, maka hukumnya tidak sah. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah mengikuti pola hidup sehat. Di situ dibersuci centang, kemudian membersihkan diri juga centang. Nah, perlu anak-anak ketahui, dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Satu, bersuci lahiriah, dan yang kedua yaitu bersuci batiniah. Nah, sekarang kita bahas apa sih bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah atau hisyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas.
Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Nah, itu contoh najis lahiriah. Nah, di sini juga najis lahiriah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Ini contoh bersuci dari najis. Kemudian, bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara mensucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Nah, ini contoh gambar ini adalah contoh orang yang sedang membersihkan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu yang dia hendak melaksanakan sholat. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu bersuci batiniah. Nah, kalau bersuci batiniah ini apa? Adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Syirik itu apa? Perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Ya seperti yang dilarang oleh agama, seperti pertemuan antar lawan jenis, kemudian ya seperti itu ya. Kemudian syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Nah, itu adalah perbuatan syirik. Kemudian takabur yaitu menyombongkan diri, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, tidak ada yang hebat selain dia. Nah, padahal sifat takabur hanya satu yang memiliki, yaitu Allah. Sedangkan kita tidak pantas dan tidak punya memiliki sifat sombong. Ya, apa yang kita sombongkan? Tidak ada sebagai manusia. Kemudian hasud ialah iri dengki. Ketika melihat orang berpakaian baru, kita benci. Ketika orang beli barang baru, kita benci. Nah, itu salah satu contoh hasud. Kemudian memberikan masukan kepada teman yang tidak baik, ya. Kemudian dendam adalah sifat yang dendam, memiliki rasa dendam kepada seseorang, padahal Allah di situ al-afu, jadi maha pemaaf. Kita sebagai manusia harusnya tidak memiliki dendam, ya, kita maafkan. Kemudian riya itu sama seperti pamer, itu riya. Kita habis beli pakaian baru, kita pamerin ke teman. Kita habis beli peralatan sekolah, dengan sombong, dengan riya kita pamerkan, sedangkan teman kita punya pakaian yang jelek, sepatunya bolong, sehingga kita riya, sehingga teman kita yang kita ceritakan berkecil hati. Nah, itu tidak boleh. Kemudian cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Nah, kalau membersihkan batiniah ini yaitu kita dengan cara bertobat kepada Allah. Kita bisa sholat taubat, kemudian di situ berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu, ya. Apa saja yang tadi? Perbuatan maksiat, syirik, takabur, hasud, dendam, ya. Kemudian setelah kita bertobat, kita mengikuti
perilaku yang terpuji yang sesuai dengan syariat Islam. Ini bersuci batiniah. Tadi kalau yang bersuci lahiriah itu bersucinya itu ada dua metode. Satu bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Nah, ini sudah dijelaskan ya teman-teman, ya anak-anak ya. Kemudian di sini kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Jadi jelas ya anak-anak ya, bersuci dan membersihkan diri itu ada perbedaan, tapi ada juga kesamaannya. Bersuci itu sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Oke, selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum bersuci. Apa sih dasar hukum bersuci itu? Nah, di situ ada 3 dasar hukumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Quran Surat At-Taubah ayat 108, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Itu sudah jelas ya teman-teman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian anak-anak di hukum selanjutnya, dasar hukum selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, itu. Kemudian Quran Surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan atau basuh kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, itu ya anak-anak terkait tentang materi kita di pertemuan pertama bersuci. Jadi kita membahas tentang pengertian bersuci, perbedaan bersuci dan membersihkan, kemudian dasar hukum bersuci. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak terkait tentang bersuci di bab 1 ini bisa dipahami oleh anak-anak. Mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Nanti kita akan lanjutkan melalui diskusi. Itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.